Hari ini saya ingin kita diskusi sejenak, nanti setelah firman silakan 5-10 menit bisa kita tanya jawab. Kita mengenal ada FOMO yang artinya fear of missing out. Oleh karena itu semua orang ya, dia ambil tabungannya, diminta orang tuanya, dia tantrum depan orang tuanya supaya dapat uang untuk bisa bayar konser. Yang terakhir konsernya siapa? Bruno Mars ya. Bruno Mars yang katanya ada di Instagram bayar 7 juta tapi lihatnya tiang katanya. Ya, suwe banget. Dan orang-orang sangat ingin bisa seperti orang lain. Sepertinya kurang nyaman kalau dia pakai sesuatu dan saya nggak pakai hal yang sama. Sepertinya kalau dia berada di sebuah tempat tertentu, kok saya tidak afdol rasanya tidak pernah di sana. Ketika orang-orang di sana punya teman-teman, punya pacar, punya banyak hal, kok sepertinya saya harus punya hal yang sama. Maka secara kita sadar atau tidak sadar, FOMO membuat kita sudah keluar dari patronnya Alkitab. Yang sebenarnya kita harusnya serupa segambar dengan Yesus, menjadi kita serupa segambar dengan teman kita. Halo? Nah, istilah yang lain juga kita mengenal banyak hal, namun hari ini kita pasti sudah tahu tentang you only live once. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, you only live once. Ya, silakan kembali dulu ke slide sebelumnya. Apakah bisa dipakai ini? Oke. You only live once. Dan istilah ini sangat terkenal, bahkan di dalam obrolan-obrolan orang-orang bukan hanya teens youth ya, tetapi mereka kalangan-kalangan dewasa muda, bahkan yang sudah punya istri, punya anak pun, ketika diajak untuk bersepeda, ayo kita bersepeda kemana? Kita ke Prancis, waduh naik sepeda ke Prancis. Enggak, itu sepedanya dibawa, dilipat, dimasukin ke pesawat. Ya jangan percaya kalau mereka naik sepeda ke Prancis. Dan dikatakan apa? You only live once man, cuman hidup sekali, kenapa enggak? Lalu ada juga yang diajak naik roller coaster yang begitu bahaya melilit-melilit. Teman-teman sekarang kalau ajak saya naik roller coaster, kebetulan ada istri saya, tawarkan uang sejumlah yang besar, saya tetap nggak mau naik. Kenapa? Takut. Udah jelas. Ada teman saya paksakan diri lalu serangan jantung ketika dia naik. Kora-kora, beritahu sebelahnya, baru kora-kora. Belum yang melilit-melilit begitu belum. Ya, maka seringkali kita didorong oleh keinginan-keinginan daging, didorong oleh kalimat-kalimat yang seolah-olah indah, tapi sebenarnya menjerumuskan. Ketika kita mendengar bahwa kamu hanya hidup sekali, beritahu sebelahnya, kamu juga hanya mati sekali. Halo? Ya. Maka perhatikan baik-baik ketika orang menantang kita melakukan sesuatu dengan alasan kamu hidup cuma sekali. Jangan-jangan sekali itu membuat lu mati sekali juga. Maka mati itu pasti terjadi, maka jangan serabut antrian, kita semua pasti dipanggil. Ya, beritahu sebelahnya, jangan serabut antrian. Pasti semuanya dipanggil. Pasti semuanya kita kembali kepada Tuhan. Namun jangan dipercepat kalau belum waktunya. Maka kalau kamu hanya hidup sekali, so what? Itu kan pertanyaannya buat kita. Ya. Nah, kita bisa lihat ada buku yang teman-teman atau next slide saja bisa tolong dibantu. Ya. Kita dengar istilah tentang bucket list. Siapa yang punya bucket list? Oke. Mau kemana? Nomor 1, Zimbabwe. Negara-negara Afrika pasti enggak ya? Atau yang mana? Amerika? India? Atau cukup ke Tangerang? Atau mau ke Encol? Ya, atau Thousand Island? Ya, tinggal nyebrang itu di situ dari Bewok. Nah, 50 hal yang harus kamu lakukan sebelum mati. Maka kita dituntut, didorong untuk melakukan sesuatu yang kita suka, yang kita senang, yang kita inginkan, we are dream about. 50 apa? Oh, nggak cukup. Next slide. Ternyata penulis yang sama ditambah bagian kedua part 2. Ya, berarti perlu 50 plus 50 sebelum kamu mati. Coba tanya sebelahnya, satu hal apa yang kamu harus lakukan sebelum kamu mati? Halo? Oh ya, saya udah dengar nih ya. Nah, kata Stephen menikah katanya ya. Gitu ya? Oh enggak ya? Tolong teman-teman ya yang wanita-wanita single usia 23 sampai 30 tahun ya. Stephen single juga, silakan dia follow up ya. Lebih baik kan menikah dengan jemaat sendiri ya daripada di luar-luar kan? Nanti kalau jemaat menikah sendiri kan kita punya sekolah minggu juga bertambah kan? Ya. Nah, ini yang terjadi di dunia, bahkan saya menemukan ada tulisan lain yang mengatakan bahwa ada 100 hal harus dilakukan sebelum kita mati. Kita disuguhi dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaannya,
Tidak salah. Namun yang menjadi kurang relevan adalah jawabannya. Jawabannya begitu sangat jauh dari yang namanya rohani. Tidak ada yang menulis bahwa 100 hal yang akan saya lakukan sebelum saya mati adalah apa? Membaca Alkitab 10 kali. Oh, itu nggak ditemukan tuh. Ya, siapa yang sudah habis baca Alkitab pernah sekali? Cuma satu orang. Beritahu sebelahnya, you only live once. Halo? Kenapa mimpi kita adalah keliling dunia sekali? Atau kita pergi ke sini sekali? Atau mencoba minuman tertentu, makanan tertentu, spending money tertentu. Karena hidup cuma sekali. Tetapi yang rohani nggak terjadi. Ya, apakah di 100 things yang kita mau lakukan sebelum kita mati adalah apa? Bersaksi kepada orang yang belum percaya Kristus. Menginjil kepada 10 orang. Halo? Menginjili keluarga inti, keluarga besar. Apakah things itu ada kaitannya dengan kerajaan surga? Dengar baik-baik. Hidup kita bukan milik kita lagi. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu tujuan hidup kita bukan lagi kesenangan saya, tapi kesenangan Bapa. Amin. Ketika saya single, kesana lagi ya. Ketika saya single, maka kesenangan pribadi itu menjadi tujuan utama saya. Lalu ada orang berkata, Pak kalau menikah udah gak senang lagi ya Pak ya? Bukan begitu. Kalau menikah tetap kita bisa senang-senang. Hanya perbedaannya ketika single yang saya kejar adalah kesenangan pribadi. Ketika saya menikah yang saya kejar adalah kesenangan berdua. Halo? Karena dua sudah menjadi satu. Menyakiti yang satu artinya menyakiti yang sama juga. Mencari kesenangan juga harus yang sama-sama. Maka ini menjadi penting untuk kita pikirkan di awal sebelum kita masuk kepada pembahasan firman Tuhan. Ketika kita menyadari hidup cuman sekali. 50 hal yang harus kita lakukan, 100 hal yang harus kita lakukan. Sebelum kita mati, apakah ada kaitannya tidak dengan kerajaan surga? Karena hidup kita bukan milik kita lagi. Maka yang kita kejar bukan kesenangan diri, tetapi kesenangan sang pemilik hidup, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Hidup cuman sekali, beritahu sebelahnya. Jadi Asher. Halo? Ya, itu baru contoh. Hidup cuman sekali, melayanilah kan begitu. Hidup cuman sekali, sharing firmanlah kan begitu. Nah, itu harusnya menjadi list. Nah, saya meneliti sedikit ya, apa sih sebenarnya yang masuk di dalam kriteria YOLO itu. Ternyata ada 5. Teman-teman ketika orang bicara tentang you only live once, yang pertama begini, karena kamu hanya hidup sekali, bertindaklah berani dan berbeda, taking risk. Ini berbicara adalah keluar dari arena-arena kepengecutan dan mulai masuk ke dalam keberanian. Maka YOLO mengajarkan kepada kita bahwa kalau kamu takut melakukan, cobalah mengalahkan ketakutanmu, dekati ketakutanmu, dan beranilah melakukan sesuatu, ya mungkin itu ada resikonya. Termasuk apa? Ya termasuk menyatakan cinta kepada orang yang kamu suka. Sudah didoakan selama 2 tahun, dia lawan jenis dan dia Kristen. Oke. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak berani. Ya. Kemudian YOLO bicara tentang pursuing passion. YOLO bicara tentang bagaimana kita mengejar apa yang kita yakin bermakna, apa yang kita suka. Ya, mengejar impian. Berapa banyak dari kita punya mimpi, saya ingin punya uang, tabungan, 1 M, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nggak punya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Pernah nggak kita bermimpi, aku pengen suatu hari badanku beratnya 57 kilo. Wih banyak sekali ya, oh enggak ya. Aku pengen pernah half marathon sekali, atau lakukan maraton sekali. Sesuatu yang adalah passion. Ya. Ada anak-anak muda hari ini yang ketika kuliah mengikuti passion orang tuanya. Karena terlalu takut untuk mengatakan bahwa aku tidak suka itu, aku sukanya ini. Ya. Banyak orang hanya mahir berpendapat tetapi tidak bisa berargumen. Berpendapat itu asal jeplak, asal ngomong, tapi nggak tahu dari mana alasannya. Maka kita perlu bisa beralasan, memperkuat pendapat kita. Itu YOLO, pursuing your passion. Yang ketiga bicara tentang embracing adventure. Maka ya jangan di rumah terus, keluarlah katanya begitu. Jangan kita hanya jago kandang tapi katanya keluar dari kandang bahkan masuk ke kandang orang lain. Bagaimana caranya kita bisa punya pengalaman yang selama ini belum pernah ada. Nah, itu YOLO. Ya, new experience. YOLO juga bicara tentang menghargai
Ya, pengalaman lebih daripada uang dan barang. Ketika kita berjalan bersama teman sahabat kita naik Gunung Rinjani, maka itu sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih daripada sekedar uang. Ada orang-orang yang kerjaannya adalah cari uang tanpa dia tahu, tanpa dia mengalami. Makanya ada yang berkata, orang-orang itu ada yang punya karunia memiliki tapi nggak punya karunia menikmati katanya. Ya, memilikinya banyak, nikmatnya enggak gitu. Tapi ada orang yang karunianya menikmati banyak walaupun dia nggak punya memilikinya. Contoh saya punya teman, mobilnya bagus, bensinnya dirembes, tolnya dirembes, kalau sampai rusak atau servis dirembes karena itu mobil kantor. Maka yang dia miliki adalah bukan mobilnya, tetapi kemampuan menikmati mobilnya. Halo? Ya. Maka kalau disuruh pilih mau yang mana, menikmati atau memiliki? Ya, dua-duanya nggak ada dalam pilihan ya. Tapi semoga dua-duanya kita punya. Lalu YOLO bicara yang kelima adalah living in the moment. Menikmati hari ini tanpa khawatir masa depan. Nah, saya sampaikan ini supaya teman-teman tahu bahwa YOLO itu begini. YOLO itu mendorong kita agar kita mengambil resiko, mengejar apa yang kita suka, yang penting buat kita. Kemudian kita mau masuk dalam petualangan yang baru, menghargai pengalaman lebih dari uang dan barang, dan hidup di masa kini. Itu YOLO. Nah pertanyaannya adalah, jika YOLO itu ditambah dengan Kristus, ya silakan diklik, ditambah dengan Yesus yang dalam kehidupan kita, ya back lagi. Apakah masih relevan? Iya, hanya beda konten. Berita sebelahnya beda konten. Taking risk bicara tentang apakah kita berani untuk memutuskan melayani. Ada resikonya. Halo? Memutuskan untuk menginjili orang di seberang jalan. Ada resikonya. Kita memutuskan untuk membuat sebuah pelayanan kecil-kecilan. Ada resikonya. Kita mau untuk menggunakan tabungan kita untuk investasi kepada generasi muda dengan cara tertentu, ada resikonya. Apakah kita juga mau pursuing passion, mengejar impian? Mimpi apa? Saya punya mimpi. Bisa membagikan motor kepada hamba Tuhan di pedalaman di kampung. Orang-orang hamba Tuhan yang melayani di sana bisa diberkati dengan satu keluarga, satu motor. Apakah itu? Apakah impian kita, YOLO kita hanya untukku atau untuknya? Untuk mereka. Terlebih lagi untuk Tuhan. Dan ketika ada Kristus, maka embracing adventure artinya kita mau dipakai Tuhan. Berjalan bersama dengan dia. Amin. Ya, yang menarik istri saya, tiba-tiba dia dari mudanya suka sekali namanya piscok. Tahu piscok? Kepanjangan dari? Ya betul ya, pisang coklat. Dan saya khotbah di WTC di daerah BSD. Maka ketika saya khotbah, selesai dengan khotbah, lalu saya mau masuk ke mobil, ada encim-encim bawa kresek warna merah sambil dia lari. Pak Pendeta, ya, Cim stop, jangan, ntar kedubrak lagi kan. Biar saya menghampiri. Lalu dia kasih ke saya piscok satu plastik. Saya belum beli. Itu namanya new adventure. Halo? Sampai seperti itu Tuhan menyayangi kita. Sampai seperti itu mujizatnya. Bukan uang miliaran, tapi hanya piscok. Dan banyak pengalaman lain yang Tuhan berikan. Dan ketika YOLO ditambah dengan Kristus, maka kita akan betul-betul menghargai pengalaman bersama dengan dia. Baca firman, kita bersyafaat, berpuasa, berdoa. Menikmati kehadiran dia lebih dari sekedar yang lain. Pekerjaan, uang, barang, dan sebagainya. Living in the moment bicara tentang apa? Kita hidup dalam ucapan syukur. Maka YOLO secara prinsip konsepnya ya seperti ini. 5 ini. Namun secara konten kita perlu ambil keputusan. Kita mau isi hanya untukku dan memuaskan daging dan dunia. Atau kita sadar you only live once. Maka kita lakukan sesuatu bagi Tuhan. Amin. Amin. Siapa selama ini yang ingin berkhotbah atau sharing firman di keluarganya, tapi masih takut terus? Angkat tangan, pengen sekali. Siapa yang sampai hari ini pengen doakan papahnya langsung ketika ulang tahun? Mamahnya, adiknya, kakaknya yang belum percaya Tuhan, tapi masih takut. Siapa yang pengen ketika lewat di KRL lagi naik kereta atau di pinggir jalan, pengen ngomong tentang Kristus, menginjil, tapi masih takut? Ya, you only live once. Nah mari kita lihat di masa mudanya, kita akan membaca 2 Timotius pasal
1 ayat 6 sampai 14. Ya saudara, ayatnya banyak sekali, tapi saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Kita akan lihat satu persatu di sini. 2 Timotius, kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus sebelum dia dipenggal oleh Nero. Setelah dia mati, maka kita tahu Paulus punya banyak murid. Ya, ada Timotius, ada Titus, Epaphroditus, dan banyak hal yang lainnya. Maka Timotius, dia saat itu adalah gembala gereja Efesus. Ya, sudah bisa baca nanti di Kisah Para Rasul. Dan usianya 30 tahun. Saat itu 30 tahun menjadi gembala gereja itu terlalu muda. 30 tahun itu masa di mana sebagai orang Yahudi baru boleh baca kitab. Maka Yesus baca kitab ketika dia usia 30 tahun. Sebelum itu tidak boleh. Itu aturannya. Dan ketika dia baru beranjak dewasa, dia sudah menjadi gembala. Kenapa? Karena Paulus mengenal neneknya Louis, mengenal mamahnya, ya, mamahnya Timotius, dan Timotius sudah ikut pelayanan dengan Paulus sejak teens, sejak mudanya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa dia muda rohani, dia muda usia ya, tapi mungkin rohaninya sudah cukup dewasa. Dan saat itu banyak hal yang terjadi, dan kita akan lihat nanti bagaimana Paulus memberikan arahan kepada Timotius. Ya, silakan next slide. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 14, agar Timotius melakukan 3 hal penting di masa mudanya. Kenapa? You only live once. Dan masa muda tidak bisa diulang kembali. Sepakat teman-teman? Saya sekarang kalau ketemu orang-orang HR ketika bicara mau minta training, coaching ya. Saya mulai menyadari bahwa saya sudah agak tua ya. Karena mereka itu umur 25, 26, 27 pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan kuliah. Yang kalau saya dengar itu ini pertanyaannya teknis sekali ya. Kayak ujian skripsi ya. Ya. Bahkan ada yang bertanya, Pak Anta apakah Bapak punya video? Yang di situ ada video Bapak sedang mengajar, kita ingin tahu bagaimana Bapak mengajar, bla 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 bla. Wah, ya. Tapi karena kita sudah makan asam garam ya nggak usah dikasih video. Ibu ada waktu kapan 2 jam saya kasih free session. On your selection topiknya, dalam 2 jam itu saya akan ngajar dan silahkan tentukan saya bagus atau tidak. Halo, itu yang pertama. Yang kedua, saya punya teman-teman klien yang sudah puas dengan jasa kami, namanya Bapak Ibu ini. Silakan beliau boleh dikontak, ibu boleh langsung bertanya. Oke? Yang ketiga, kebetulan ibu punya grup, ada 3 perusahaan yang sudah pernah training dengan saya. Ya, perusahaan A namanya ini, B ini, 3 ini, saya yakin ibu juga sudah kenal. Silakan boleh bertanya kepada mereka bagaimana saya. Itu karena saya sudah lebih tua, kan begitu? Halo? Tapi masa muda, di mana saya masih lucu-lucunya, pikirannya masih textbook, itu kan nggak bisa diulang lagi, kembali ke situ. Betul? Maka Paulus berkata firman Tuhan, dikatakan 1 Korintus 13 kan. Ketika aku masih kecil, aku berpikir, aku berbicara, aku merasa seperti anak-anak. Tapi setelah aku dewasa, aku tinggalkan semuanya itu. Halo? Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat di sini, contoh yang sangat pas sekali. Bagaimana Timotius di usia 30 tahun. Dia mendapat arahan dari mentornya Paulus. Bahkan ini bisa dikatakan arahan terakhir sebelum akhirnya mentornya mati. Nah, kita lihat satu persatu, apa saja hal penting yang disampaikan Paulus kepada kita semua, ya, anak-anak muda, agar kita lakukan. Mari kita lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena itulah, kita baca bersama-sama, kalau terbaca ya, 2, 3. Karena itulah, kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yang pertama, you only live once. Maka di masa muda kita, mari kita kobarkan karunia Tuhan. Kita harus pahami bahwa karunia itu bukan botol, karunia itu bukan ini, karunia itu bukan meja, karunia itu adalah bahasa lain dari pemberian. Beritahu sebelahnya, pemberian. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Tuhan memberikan keselamatan, potensi, waktu, kekuatan. Ya. Maka jangan pernah berpikir bahwa aku punya apa Tuhan, enggak punya apa-apa. Yang kita punya adalah Tuhan. Halo? Amin? Aku enggak bisa apa-apa.
Tuhan nggak butuh kebisaan kita. Tuhan hanya mau kita bersedia. Ya, bukan mampunya apa, tapi mau atau tidak. Ketika Tuhan melihat hati yang terbuka mau dipakai, maka Tuhan bekerja di dalam kita. Makin kita merasa lemah nggak bisa, makin kuasanya kuat di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat di situ. Timotius diingatkan agar ia menyadari potensi dan tugas yang ia dapatkan dari Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 18. Saya akan bukakan buat teman-teman. 1 Timotius 1 ayat 18. Yang sudah menemukan katakan heeh. Ya, ayat 18 firman Tuhan berkata apa? Tugas ini kuberikan kepadamu, kata Paulus kepada Timotius. Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Dan kita tahu di situ, Timotius bukan hanya mempunyai tugas untuk menyampaikan ajaran yang sehat, firman Tuhan, tapi juga memberantas ajaran-ajaran palsu. Menguatkan jemaat yang ada di Efesus. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di situ ada di situ ada tulisan karunia Tuhan, ya, silakan next slide. Karunia Tuhan bukan statis atau berhenti, tapi bergerak dinamis. Jadi perhatikan baik-baik, ketika Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita, anugerahnya kepada kita, bahkan Roh Kudus kepada kita, itu bukan supaya kita hanya keren kelihatan sekarang punya kalung, dulu nggak ada kalung, bukan itu. Pemberian dari Tuhan itu sifatnya bukan diam, statis, enggak. Dia terus bergerak. Ya, kalau nggak salah saya pernah khotbah di umum, kalau saya berikan pemberian saya ke Stephen, maka setelah saya berikan itu bukan milik saya lagi. Terserah lu mau diapain, mau dihabisin diminum, kasih ke orang, dibuang, jual lagi supaya cuan, silakan. Beres. Bahkan dia taruh di kulkas selama 3 tahun nggak masalah. Saya nggak berhak mengatur. Tapi karunia dari Allah, pembelian dari Allah nggak begitu. Pemberian dari Allah adalah ketika dia memberikan kekuatan kepada kita, dia harus mau dipakai oleh kekuatan ini untuk menyelesaikan misi dari pemberinya. Halo? Maka di perjanjian lama kita mengerti bahwa urapan selalu bicara tentang sebuah tugas ilahi dari Tuhan yang memilih raja, imam, nabi, diberikan minyak supaya mereka menyelesaikan tugas itu. Maka urapan bukan untuk gaya-gayaan, kita hanya bahasa roh sekeras-keras tenaga, sekuat-kuat tenaga, tapi nggak pernah bersaksi, nggak pernah menginjil, buat apa? Ya. Kita menari, kita melompat dahsyat ketika di gereja, tapi melempem kita di luar, buat apa? Kuasa yang Tuhan berikan supaya kita keluar dan kita membiarkan kuasa itu bekerja untuk memenuhi misi sang pemberi kuasa. Amin. Ya. Nah, kata mengobarkan ya bahasa aslinya itu anazo pureo. Ya. Apa itu artinya? Artinya menyalakan kembali. Menyalakan kembali, bentuknya present tense. Maka Paulus sedang bicara kepada Timotius, ayo nyalakan kembali. Ayo bangkit kembali. Kenapa? Saudara, teman-teman, kalau kita lihat 1 Timotius 4 ayat 14, mari kita lihat. 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan firman Tuhan apa? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu melalui nubuat dan penumpangan tangan. Kenapa Paulus berkata kepada Timotius, kobarkan kembali. Berapa banyak dari kita dulu melayani Tuhan semangat sungguh-sungguh, radikal, sekarang radikalnya rada dikit nakal. Udah mulai absen, gak datang, gak masuk, gak serius, suruh pimpin pujian gak mau, ini gak mau, semuanya gak mau. Lalu kemudian dulu pelayanan abis-abisan untuk Tuhan, sekarang pelayanan aku dapat apa? Ada perubahan yang begitu drastis. Kalau gak dapat makan gak melayani, gak dapat kue gak melayani, gak dapat nasi kotak gak melayani, gak dapat ini gak melayani. Saudara kan baik-baik, hidup kita ini sebenarnya gak ada opsi. Kita harusnya melayani. Kalau kita tahu diri. Halo? Ya kecuali kita nggak tahu diri. Kita pikir hidup milik saya, enggak. Hidup ini milik Tuhan. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Penyebabnya adalah, tantangannya adalah apa? Dalam pelayanan dia muda.
Dan saat itu mungkin Timotius juga takut. Dihina, mungkin diejek, diolok-olok oleh orang yang lebih tua. Biasa dalam gereja, yang muda kadang-kadang distereotypingkan, lu tahu apa cong, kan gitu. Lu ngerti apa, lu bisa apa. Tapi kita tahu hari ini, kalau kita tanya Gen Alpha di bawah 12 tahun, lu tahu apa? Dia tahu banyak. Amin. Bahkan orang tua teman saya punya smart TV di rumah, dikasih password supaya anaknya nggak bisa nonton, dan dia pulang dia yang nggak bisa nonton. Karena anaknya udah crack passwordnya dan dipasswordin lagi supaya bapaknya nggak bisa nonton. Ketawa-ketawa begitu. Halo? Iya atau ya? Sekarang, kemarin, mobil saya HR-V, tiba-tiba muncul tanda seru, tiba-tiba ada warna orange. Gimana caranya? Ketik di YouTube. Mobil HR-V tahun 2021, di dashboard muncul tanda seru warna orange. Trek keluar, bagaimana caranya beres? Halo? Ternyata tinggal EPB-nya diganti, colok, jebret, ces, pesan Tokopedia, beres. Tapi kalau nggak mau ribet, 145.000. Tapi kalau mau ribet ya, kalau nggak mau ribet, berapa? 1.100.000. Karena nggak mau ribet. Tapi kalau kita mau sendiri, bisa. Tanya sebelahnya, apa sih yang nggak bisa sekarang? Ikat dasi, bisa, YouTube bisa. Ya, kita punya teman ChatGPT, bisa nggak? Bisa. Ya, buat jawaban lagi, jawabannya memuaskan, singkatin, panjangin, kurangin, tambahkan, bikin seperti akademisi. Oh, semuanya dia bisa lakukan. Ya. Maka perhatikan baik-baik, kita harus jangan takut, kobarkan. 1 Timotius 4 ayat 1-2, firman Tuhan berkata, 1 Timotius berapa tadi? 4 ya, ayat 1-2. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu kemudian ada orang yang akan murtad, mengikuti roh penyesat dan ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta, hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, maka saat itu ketemu pengajar-pengajar yang lain yang lebih ganas. Pengajaran sesat. Hari ini kita dengar ada deisme. Deisme adalah percaya Tuhan menciptakan dunia tapi Tuhan gak bekerja lagi. Udah diserahkan ke manusia. Tuhan nyantai. Itu deisme. Ada yang ateis. Yang katanya Tuhan itu gak ada. Ada yang Scientology yang berkata bahwa dunia ini dari partikel-partikel. Ya. Tapi kemudian pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan perasaan dan pemikiran? Apakah partikel itu? Nggak bisa jawab juga. Sampai sekarang. Maka akan ada yang lain. Paham-paham yang banyak sekali. Apakah kita hari ini kuat? Kemudian ayat 12 sampai dikatakan begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Hari itu mungkin Timotius takut. Tapi firman Tuhan berkata ya bahwa ada Roh Kudus. Kata ketakutan di situ, ya, kata ketakutan, Tuhan tidak memberikan kepadaku roh ketakutan, Delia, itu rasa malu atau kepengecutan. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Kalau you only live once, kita ditantang untuk melompat parkour ya. Anak saya yang kecil itu kelas 3 SD, ngapain? Mau parkour katanya. Iya jangan parkour, udah patah lu kakinya ya. Untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kok generasi sekarang kayaknya berani-berani ya. Betul? Bahkan bisa risking his own life. Gimana dengan pelayanan? Berani datangin orang ketika kita naik kereta, naik bus? Bro, udah pernah dengar tentang kabar baik belum? Cerita kabar baik? Belum pernah. Aku boleh cerita nggak? Boleh. Nah kalau kita minta izin, kita nggak akan dihukum. Kristenisasi enggak. Karena sudah minta izin, bertanya. Ketika dia boleh, iya langsung kita masuk. Ya, ke 3 circle. Kita belajar bagaimana cara menginjil. Ternyata belajar aja kagak. Nggak pengen bisa nginjil. Tidak semua orang Kristen bisa menginjil. Kalau mereka tidak mau belajar bagaimana cara menginjil. Halo? Menginjil kepada siapa? Itu juga perlu belajar lagi. You only live once, kenapa nggak belajar? Kenapa kita tertarik melakukan hal duniawi yang menakutkan lainnya? Tapi yang rohani yang ada menakutkan juga kita nggak berani. Kita nggak ada appetite, nggak ada nafsu ke situ. Padahal firman Tuhan berkata apa? Tuhan memberikan kepada kita roh yang memberikan kekuatan,
kasih dan ketertiban. Bahasa asli ketertiban itu bukan ketertiban, tapi self-discipline, self-control. Maka Roh Kudus berikan kita kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka yang pertama, kita baca bersama-sama apa yang harus kita lakukan. Ya, silakan diklik 1, 2, 3. YOLO, teruslah melakukan pelayanan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Oh, teruslah melayani dan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, typo 1. Beritahu sebelahnya dengan mata melotot, terus melayani Tuhan. Belum terlibat dalam pelayanan, lakukan sesuatu, do something. Tidak harus di dalam gereja, di pinggir gereja juga boleh. Di belakang gereja juga boleh. Di atas bawah gereja juga boleh kalau saudara mau melayani. Tidak harus di tempat yang namanya gereja. Di keluarga, di kampus, dimanapun kita berada. Kita ajak di sekolah 2-3 orang yang mau berdoa buat sekolah. Setiap hari Jumat, minggu sekali, itu juga melayani. Kita bisa kumpulkan uang untuk lakukan sesuatu. Kita bisa tolong teman kita yang mau retret gak punya uang. Anda diberkati Tuhan, bayarin retretnya, it's okay. Halo? Lihat sebelahnya gak pernah makan enak, kita sekali-kali ajak supaya dia makan enak. Amin. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Melayani itu adalah apa? Menjadi perpanjangan tangan Tuhan, selesai. Itulah melayani. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk membuat orang itu makin dekat dengan Tuhan, tahu Tuhan, kenal Tuhan, itulah pelayanan. Amin. Yang pertama, kobarkan karunia Tuhan. Nyalakan kembali. Bersemangatlah lagi untuk sungguh-sungguh. Saya 43 tahun dan saya masih bersemangat melayani Tuhan. Halo, dari tahun 99 sampai hari ini. Yang kedua, kita lihat ayat yang kedua. 8 sampai 12. Ini ayatnya agak panjang ya. Nah, saudara bisa baca 8 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ya silakan dibuka ayatnya yang komplit boleh juga. Yuk kita coba, saya temani ya. Cari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 8 sampai 12. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita oleh Yesus Kristus yang melalui Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mengobarkan karunia Tuhan. Yang kedua, bersaksi tentang Tuhan. You only live once. Masa nggak pernah bersaksi? Kita bisa lihat di situ, perhatikan, janganlah malu. Beritahu sebelahnya, jangan malu. Saya mau tanya teman-teman, nggak bersaksi itu malu atau takut? Berhikmat. Waduh, berhikmat dan pengecut bedanya tipis. Kita punya teman sudah 10 tahun, tetapi bersaksi tentang Kristus nggak pernah dilakukan. Apakah itu berhikmat? Bukan, itu penakut. Itu delia, pengecut. Semakin kita dekat sama orang yang di sebelah kita, harusnya makin mudah kita bercerita tentang siapa Yesus. Dan harusnya sebelum kita bercerita tentang Yesus, mereka yang sudah bertanya kenapa hidup kita seperti ini. Bro, kalau gue lihat dari hidup lu ya, banyak orang cengin lu, verbal abuse, tapi kok lu mengampuni aja ya. Kalau gue sih udah gue tekuk-tekuk tuh orang gitu kan. Iya bro, soalnya gue sih menyadari bahwa hidup gue ini bukan gue lagi. Cie ya. Karena gue juga dulunya orang begini. 3 inti Injil kan gampang ya. Kita bicara dulu saya seperti apa saat saya bertemu dengan Yesus dan sekarang perubahan hidup saya selesai. Ya. Nah pertanyaannya adalah apakah kita malu atau takut? Kata bersaksi, marturion. Marturion
Itu artinya menjadi saksi, ada di TKP, atau ada bukti. Nah, bagi kita yang tidak melihat Yesus, kita percaya dengan iman. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Namun sebelum kita bersaksi, kita perlu mengalami Tuhan yang kita saksikan itu. Marturion, bersaksi, itu dari akar kata martir. Jadi bersaksi itu siap mati sebenarnya. Murid Yesus semuanya martir. Ada orang bilang gini, Pak Pendeta, saya kalau jadi martir gimana ya? Aduh, aku deg-degan nih kalau jadi martir nih. Cie, dia sok-sok dipilih Tuhan jadi martir kan? Terus saya tanya, baca kitab nggak tiap hari? Ah, itu nggak pernah sih. Oh, tenang aja, kalau lu nggak baca kitab tiap hari, nggak mungkin dipilih Tuhan jadi martir. Kualitasnya itu jauh banget. Martir hanya orang-orang yang diyakini mampu dipilih oleh Tuhan, dan Tuhan kuatkan dia, dan orang itu pasti adalah orang-orang yang seperti Stefanus sambil tersenyum berkata, ampuni mereka Tuhan. Halo? Maka Marturion bicara bagaimana kita, ya kalau kita lihat di ayat 9a, 9b, 10 di situ, Injil atau kesaksian itu isinya tentang Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memberikan anugerah kepada kita. Hadiah. Tuhan yang memberikan kehidupan kekal. Silakan dikeluarkan, klik-klik 2 kali lagi. Ya. Jadi itulah kesaksian kita. Kita bisa bersaksi, gampang tiba-tiba orang bilang, bro, gue lihat hidup lu kok sukacita terus ya. Apa sih rahasianya? Ya, nah kita lihat-lihat kalau orangnya agak garis keras, jangan langsung dijawab. Kita bisa ngomong, saya nggak mau kasih tahu. Kenapa? Ntar lu marah. Mendingan saya nggak usah kasih tahu lah, kenapa? Daripada kita ribut. Karena kalau gue kasih tahu rahasianya, ntar lu nggak suka denger rahasianya, kan kita nggak berteman lagi. Mendingan nggak usah tahu. Makin penasaran nggak dia? Makin. Janji? Janji oke? Oke. Nah, untuk menceritakan rahasianya, saya butuh waktu 10 menit. Lu ada waktu? Oke, ya udah ambil ngopi ya. Jadi gini bro, aku ini orangnya kembali lagi, dulu gue kayak apa? Lalu pas saat apa ketemu dengan Tuhan, lalu Tuhan mengubah kita hidup apa? Maka disitulah ada pesan Injil di mana ada sebuah bukti yaitu saya, ada sebuah pengalaman, mengalami Tuhan. Maka dalam konten isi kesaksian kita, di situ ada Tuhan yang memanggil manusia, mendatangi manusia, Tuhan yang memberikan hadiah pengampunan kepada manusia, Tuhan yang memberikan hidup kekal kepada manusia. Dan ada penderitaan dalam bersaksi tentang Tuhan. Ya, kata menderita di situ, kita lihat di situ Pasko, itu artinya menderita atau bertahan dalam penderitaan, bentuknya present tense. Bisa. Ya, saya menderita ketika bersaksi tentang Kristus di keluarga saya sendiri. Pulang dari gereja diomelin, pernah tidak boleh masuk ke rumah, saya hujan-hujan semalaman tidur di luar rumah, gara-gara saya ke gereja. Halo? Saya memberikan pelatihan kepada sebuah bank ternama. Ketika sudah jalan 5-6 batch, tiba-tiba dari HR-nya forward ke saya, Pak Anta ini Bapak bukan. Dia memforward capturean dari YouTube. Kalau teman-teman ngecek YouTube, trenernya siapa sih? Anta Kirana. Coba terus di YouTube, Anta Kirana. Isinya khotbah semua. Maka karena saya adalah pendeta, sejak itu saya tidak boleh lagi jadi trainer di perusahaan itu. Karena banknya bank yang begitu. Halo? Tapi saya tidak pernah. Ada teman saya berkata begini, dia datang ke gereja, tolong ya, saya jangan diupload ya, tolong ya. Itu merusak pasar. Halo? Tolong ya panggil saya Anta Kirana, jangan kasih pester, oke? Nggak usah pakai PDT, oke? Karena itu merusak pasar. Kenapa? Saya hidup di dua dunia. Kalau saya bodoh amat. Kalau saya pendeta ya saya pendeta. Kalau saya pengusaha ya saya pengusaha. Kalau saya PDT berarti pengusaha dalam Tuhan kan begitu. Halo? Iya atau ya? Terus kalau saya pester, saya benar-benar pendeta, kenapa saya nggak boleh disebut pendeta? Lalu kalau ada orang tidak mau di-training oleh seorang pendeta, enggak apa-apa. Hidupku itu Tuhan yang berkati, bukan dia. Amin. Amin. Itu keyakinan yang harus kita miliki. Oleh karena itu teman-teman yang kedua, YOLO. So, beritakanlah penyelamatan dari Allah, kalau dari perkataan kita belum berani, at least dari tindakan kita. Kalau dari kata-kata kita belum berani, paling tidak perbuatan kita sudah jadi berkat, jadi penginjilan buat mereka. Amin. Dan yang terakhir, ayatnya yang ke-13 dan 14, mari kita baca, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar dari aku
sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih di dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Maka yang pertama Paulus berikan pesan kepada generasi muda, kobarkan karunia Tuhan. Yang kedua, bersaksilah tentang Tuhan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, peganglah ajaran Tuhan. Karena saudara, teman-teman semuanya, kalau kita tidak pegang baik-baik, kuat-kuat firman Tuhan, akan ada firman yang lain. Kalau kata Paulus, ada Injil yang lain yang akan masuk dalam kehidupan kita, menyesatkan kita. Antikristos atau antikristus itu bukan hanya dia tampil sebagai Tuhan, tetapi dia dengan pelan-pelan menggantikan Tuhan. Kita nggak berasa tiba-tiba kita tidak bertuhan lagi. Ada banyak firman Tuhan yang sekarang sudah begini, ya, bahwa doamu akan mengubah, kata-kata yang kau ucapkan akan terjadi. Kita udah kayak Tuhan. Enggak begitu caranya. Ya. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tetaplah Tuhan yang punya hak prerogatif untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Kita berdoa karena kita mau menggantungkan hidup kita kepada Dia. Apapun yang terjadi, kita tetap percaya Tuhan. Dan kata peganglah, exo, itu perintah ya, imperatif, present, jadi ada perintah peganglah senantiasa. Peganglah senantiasa ajaran-ajaran Paulus. Yang itu adalah ajaran para rasul, ajaran dari Yesus sendiri yang diturunkan turun-temurun. Yang disebut sebagai ajaran sehat. Ya, jadi ajaran sehat itu yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Supaya Timotius jangan sampai ikut nanti terjebak dalam ajaran-ajaran yang sesat. Maka teman-teman semuanya hari ini, ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang sesuai dengan Injil. Injil adalah Dia Tuhan yang datang. Bukan manusia yang menghampiri, tidak. Tuhan yang berinisiatif datang. Tuhan yang memberikan anugerah atau karunia atau hadiah. Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Pesan Injil ini harus ada di semua pesan firman Tuhan. Jika pendeta tidak mengkhotbahkan Injil, lalu apakah dia masih berhak berkhotbah di mimbar? Jika pendeta tidak menceritakan tentang apa yang Kristus berbuat dalam kehidupan kita, apakah dia masih layak disebut sebagai pemberita Injil? Maka ini adalah ingat-ingatan bagi kita semuanya. Dan kita lihat ajaran yang sehat itu bicara tentang harta yang indah. Rahasia yang besar, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Firman-Nya sudah diungkapkan kepada kita. Dan Filipi 3 ayat 8a di ayat yang lain, Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apakah firman Tuhan itu menjadi tempat pertama dalam hati kita, dia lebih mulia dari yang lain? Atau jangan-jangan ada yang lebih baik daripada baca Alkitab. Ya. Ini tantangan bagi kita, generasi muda. Maka iman dan kasih tidak terpisahkan dalam kehidupan keseharian orang Kristen. Kita bukan hanya tahu doktrin atau pengajaran tentang firman Tuhan, tetapi mempraktekkannya dengan dasar kasih dan iman. Iman dan kasih. Maka you only live once, so berpeganglah pada firman Tuhan dan ajarkan kepada orang-orang yang lain. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Slide terakhir, silakan beritahu sebelahnya, katakan YOLO, kobarkan karunia Tuhan. Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan mengizinkan kita hidup. Tapi pastikan kita terus bersemangat melayani Tuhan. Amin. Terus kita bersemangat, kita baca firman, kita sampaikan firman, kita bersaksi. Saya mendorong diri saya setiap kali naik ojek online, saya injili itu drivernya. Halo? Amin. Kenapa? Because you only live once. Dan yang kedua, beritahu sebelahnya, bersaksilah tentang Tuhan. Cerita kepada orang tuamu, "Mah, Tuhan baik ya. Aku bersyukur sekali." Loh, kok bisa begitu tiba-tiba ngomongnya? Iya, karena Tuhan izinkan mama yang terbaik hadir dalam hidupku. Mama yang bekerja keras.
Papa yang tak kenal lelah, segala macam, terima kasih ya. Dengan kita memberikan pujian saja itu sudah bersaksi. Amin. Jangan take it for granted, itu kan kerjaan orang tua. Masa gue terima kasih? Enggak begitu juga kali. Dan yang ketiga yang terakhir beritahu sebelahnya katakan, pegang ajaran Tuhan. Pegang erat ajaran Tuhan, ajaran sehat, harta yang berharga. Bahkan firman Tuhan berkata kita cari harta itu. Ketika dapat, wah jual semuanya, beli tanahnya. Jangan-jangan hartanya masih banyak di situ. Nah itulah firman Tuhan, makin digali, makin banyak kita peroleh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya seperti Timotius diberikan nasihat oleh Paulus, kami juga mendapat nasihat yang sama ya Tuhan. Jar kami untuk di masa muda kami, di masa hidup kami sekarang, kami tidak tahu sampai kapan, kami terus kobarkan pemberian Allah. Kobarkan karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau terus bersaksi tentang Engkau dan kami mau pegang teguh ajaran Injil. Ajaran sehat, harta yang berharga itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.